Halo, perkenalkan nama saya Devi P. Lumban Gaul, jurusan Budidaya Perairan. NIM saya 1904-12-4587. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan fungsi string dan fungsi if atau fungsi logika pada Microsoft Excel. Pertama-tama kita harus tahu apa pengertiannya. Fungsi string adalah pengambilan sebagian dari sekelompok data. Sedangkan fungsi if adalah kita gunakan untuk apabila terdiri dari beberapa pernyataan dan pilihan jawaban. Di sini sudah ada data yang akan kita olah. Yang pertama ada tahun angkatan, fakultas, jalur lulus, urutan mahasiswa, dan juga nilai praktikum, nilai fisika dasar. Kita masuk pada tahun angkatan. Untuk tahun angkatan sendiri kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan if, let, lalu kita masukkan data, name, masukkan banyaknya angka yang kita mau, lalu tutup kurung, sama dengan masukkan kodenya 19 untuk jawabannya yaitu 2019. Nah, cara membacanya yaitu jika pada bagian kiri kolom D baris ketiga diambil sebanyak 2 angka, maka untuk kode 19 jawabannya adalah 2019. Untuk memudahkan kita memasukkan rumus-rumus dan kode-kodenya yaitu kita lakukan hal dengan mengcopy dan mempastenya. Untuk kode yang kedua yaitu 18 dan jawabannya adalah 2018. Dan untuk 17 jawabannya adalah 17. Dan untuk 16 jawabannya adalah 2016. 15 jawabannya adalah 2015. Dan untuk 2014 kita tutup kurung sampai berwarna hitam. Nah, tahun angkatannya akan muncul. Lalu untuk mencari tahun angkatan untuk data mahasiswa yang lain yaitu kita tarik sampai ke bawah sampai data terakhir mahasiswanya. Nah, tahun angkatan untuk setiap mahasiswa akan muncul. Yang kedua untuk fakultas. Fakultas kita masukkan rumus sama dengan if buka kurung mid, masukkan datanya, data NIM yaitu masukkan dan banyaknya angka yang diinginkan, lalu tutup kurung sama dengan masukkan kode 01 untuk visit. Nah, untuk cara bacanya yaitu jika pada bagian tengah kolom D baris ketiga dimulai dari urutan ketiga diambil sebanyak 2 angka, maka untuk kode 01 jawabannya adalah visit. Lalu, lakukan hal yang sama seperti tahun angkatan. Untuk 01 adalah visit, lalu untuk 02 adalah vacon. Untuk 03 adalah MIPA.
tutup kurung sampai berwarna hitam, enter. Nah, dia muncul. Lalu untuk hal yang sama kita lakukan. Kemudian untuk jalur lulusnya kita masukkan sama dengan if buka kurung if, lalu masukkan datanya, banyaknya angka yang kita inginkan, lalu masukkan kode 11 dan jawabannya adalah SNMPTN atau SBMPTN. Nah, untuk cara bacanya yaitu jika pada bagian tengah kolom D baris ketiga dimulai dari urutan kelima diambil sebanyak 2 angka, maka untuk kode 11 jawabannya adalah SNMPTN atau SBMPTN. Lakukan hal yang sama juga. Untuk kode 12 jawabannya adalah PBUD, dan untuk kode 15 jawabannya adalah jalur mandiri. Jalur lainnya, lalu kita tutup kurung sampai berwarna hitam, enter. Nah, dia akan muncul. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu untuk urutan mahasiswa, yaitu dengan mengetikkan rumusnya sama dengan right, buka kurung, tanim, lalu masukkan banyaknya angka yang kita inginkan. Untuk cara bacanya yaitu pengambilan data pada bagian kanan kolom D baris ketiga sebanyak 4 angka. Dan urutan mahasiswanya akan muncul sebanyak angka yang kita inginkan. Tarik sampai ke bawah. Nah, untuk mencari nilai praktikum yaitu dengan membuat rumus sama dengan value, buka kurung left, masukkan urutan data mahasiswanya, lalu kita masukkan angka yang kita inginkan, tutup kurung sampai tutup kurung berwarna hitam. Untuk cara membacanya yaitu perubahan data dari pengambilan nilai pada bagian kiri kolom I baris ketiga sebanyak 2 angka dan nilainya akan muncul. Tarik sampai ke bawah. Untuk bobot yaitu masukkan sama dengan if, buka kurung, masukkan data nilainya, sama dengan 80. Nah, untuk cara bacanya yaitu jika nilai yang ada pada kolom J baris ketiga besar atau sama dengan 80, maka nilainya adalah A. Dan untuk mengganti kode dan juga jawabannya yaitu
Jika nilainya 60, maka bobotnya adalah B. Jika nilainya 40, maka bobotnya adalah C. Dan jika nilainya 20, maka bobotnya adalah D dan E. Tutup kurung sampai berwarna hitam, enter, dan bobotnya akan muncul. Lalu kita tarik sampai ke bawah untuk mendapatkan bobot nilai dari data mahasiswa yang lain untuk mempermudah pekerjaan kita. Dan untuk nilai fisika dasar sama dengan VW buka kurung right, buka kurung, masukkan data, lalu banyaknya angka yang diinginkan, tutup kurung sampai berwarna hitam. Untuk cara membacanya yaitu perubahan data dari pengambilan nilai pada bagian kanan kolom I baris ketiga sebanyak 2 angka, dan nilainya akan muncul seperti ini. Kita tarik sampai ke bawah, dan nilai akan muncul. Dan untuk bobotnya yaitu sama dengan if buka kurung, lalu klik nilai, lalu sama dengan 80 untuk jawaban A. Nah, untuk cara bacanya ini yaitu jika nilai yang ada pada kolom L baris ketiga besar atau sama dengan 80, maka nilainya adalah A. Untuk mengganti kode dan juga jawabannya, jika nilainya 60, maka B. Jika nilainya 40, maka C. Jika nilainya 20, maka D. Tutup kurung sampai berwarna hitam. Dan bobot nilainya akan muncul. Tarik sampai ke bawah. Nah, lalu untuk fungsi yang lainnya seperti ini, kita masukkan nilai maksimal baru nilai minimal, nilai total, nilai rata-rata, jumlah nilai, B, C, D, E. Kita blok, Ctrl 1, untuk mencari nilai maksimal yaitu masukkan rumus sama dengan max
mencari nilai total, yaitu sama dengan sum blok datanya untuk mencari nilai rata-ratanya, yaitu sama dengan average itu pada bagian A, B, C, D, dan E nya, yaitu kita klik sama dengan countif blok datanya, lalu kita kunci dengan menekan F4, masukkan A, lakukan hal yang sama, yaitu di blok dengan menggunakan F4, masukkan jawabannya, baru kita tutup. Nah, kita blok ini sampai ke E. Untuk menggantinya, kita lakukan dengan mengganti rumus sesuai yang diinginkan. B diganti dengan A, diganti dengan B, kemudian untuk C, kemudian untuk D, kemudian untuk E. Lakukan hal yang sama juga, menggantinya dengan B, C, D, dan E. Nah, inilah hasilnya. Kemudian untuk mengurutkan data, kita blok semua datanya. Smallest to largest, lalu klik OK. Nah, sekianlah penggunaan fungsi string dan fungsi if pada Microsoft Excel. Sekian dan terima kasih.